Baik, diskusi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim secara bersama-sama. Bismillah. Selanjutnya, mohon kesediaannya Bapak Ibu Guru hebat semua untuk berdiri, kita sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Mohon kesediaannya Bapak Ibu Guru untuk berdiri. Baik, agar nanti proses diskusi tidak menyita waktu yang lama, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh saya sendiri dan Insinyur Karim, TGP Angkatan 10 Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Baik, Bapak Ibu Guru semuanya, konsep inti budaya positif. Ada beberapa item di sini, di antaranya yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Baik, kita mulai pada item yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin kita ketahui bahwa kurikulum setiap beberapa dekade atau beberapa tahun sekali itu mengalami perubahan-perubahan. Seperti yang tadi sudah diulas, ketika rencana tindakan akhir kata bahwa di situ tertuang bahwa kebutuhan pendidikan itu selalu mengalami perubahan, baik itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, baik Bapak Ibu guru semuanya,
Hari ini kita beranjak dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Nah, di sini kenapa ada paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Di kurikulum Merdeka ini itu ada tujuan terakhir, sehingga nanti outputnya murid itu setidaknya memiliki 6 dimensi profil belajar Pancasila. Adapun 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini diantaranya yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, itu mandiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kurikulum Merdeka yang sekarang kita sedang gaungkan atau sedang kita laksanakan ini, output akhirnya itu setidaknya murid lulusan dari SD Negeri 3 ini memiliki keenam dimensi profil pelajar Pancasila. Yang keenam dimensi ini itu kita selaku guru harus mewujudkannya melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran ini tidak selamanya melulu tentang materi harus selesai, tetapi di sini kita lebih mengutamakan karakteristik dari setiap atau individu murid itu sendiri, karena setiap murid itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang kemampuannya lebih cepat, ada yang kemampuannya biasa-biasa saja, dan ada pula yang kemampuannya agak terlambat. Jadi tidak ada murid yang bodoh ya Bapak Ibu. Murid itu atau anak itu sebenarnya mereka itu mempunyai pola tersendiri, seperti Ki Haji Dewantara mengungkapkan bahwa seorang siswa atau anak itu adalah tabula rasa. Mereka itu sudah memiliki imajinasi, mereka memiliki harapan, memiliki cita-cita, hanya samar-samar. Jadi kita selaku orang tua di sekolah intinya menebangkan. Nah, di sini makanya ada pembelajaran berdiferensiasi ini. Itu fungsinya kita tidak menyamakan pembelajaran dengan beberapa karakter, tapi kita kelompokkan karakter-karakter yang memang dia kebutuhannya seperti ini, kita adakan pembelajaran yang sesuai dengan karakter itu. Nah, jadi untuk pembelajaran dengan paradigma baru kita sudah mulai melaksanakannya. Semoga nanti sambil berjalan proses pendidikan setidaknya menghasilkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Baik Bapak Ibu guru semuanya, di sini ada bahasa stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, teori kontrol itu sendiri, Bapak Ibu semuanya, ini merupakan teori yang sudah diidentifikasi untuk kompetensi guru sesuai dengan realita. Kenapa ada stimulus respon? Jadi stimulus ini merupakan bagian dari sugesti. Sugesti yang belum terjadi. Kita selaku guru itu kadang-kala hanya sebatas udah, menurut saya ini baik. Nah, padahal belum tentu menurut orang lain. Makanya di sini kita sinergikan atau korelasikan, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan dari kontrol. Ada beberapa
Ini ya contoh. Di antaranya ketika kita menganggap bahwa realitas itu atau memiliki kebutuhan yang sama. Sementara ketika disandingkan dengan value control, realitas kebutuhan setiap orang itu pasti berbeda-beda. Nah, seperti tadi yang sudah diutarakan, siswa pun semua memiliki pemahaman, memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Tidak mungkin misalkan si A disamakan dengan si B. Pasti si A punya kelebihan, si B pun punya kelebihan. Namun tidak sama, hampir menyerupai ada. Namun kebanyakan itu tidak sama. Selanjutnya contohnya itu semua orang melihat hal yang sama. Mungkin pemikiran kita dulu sebagai guru itu, murid-murid itu harus bisa baca tulis itu ya Bu ya, Pak ya. Jadi kita berpikirnya itu harus sama. Sementara ketika kita sandingkan dengan value control itu, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Contoh, ada murid kelas umum belum bisa baca. Itu bukan kesalahan dari si murid itu sendiri, bukan kesalahan kita sendiri. Mungkin saja itu ada faktor eksternal yang mungkin nanti ada hal yang dapat memicu agar dia lebih paham atau mengenal tentang tulisan, bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung. Namun dalam tenggang waktu yang lama. Ada contohnya, saya juga pernah ada murid dari kelas 1 sampai kelas 6 itu belum bisa baca, tapi ketika menjawab telepon, membalas chat itu bisa. Dan itulah mungkin nanti kita gali pembelajaran secara diferensiasi yang agak sulit membaca, menulis, kita coba integrasikan dengan HP, karena mungkin dia itu merasa senang dengan HP, berbeda dengan pensil, pulpen ataupun buku. Itu bagian dari pembelajaran diferensiasi sesuai dengan dari kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada contoh lain bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya Bapak Ibu guru semuanya, secara tidak sadar kita pun pernah melakukan. Saya pribadi pernah, misalkan saya punya ide ini nih, pengen diikuti sama guru-guru yang pernah ya. Pernah Bapak Ibu semua ya. Sama saya juga pernah. Dan ini ketika disandingkan dengan dari kontrol bahwa kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tuh tidak bisa menyamakan. Misalkan kita punya pandangan ini, misalkan Ibu Ella, itu aja harus sama. Dan itu kita punya posisi masing-masing. Hanya kita menyamakan persepsi. Seperti itu saja. Terus ada perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Seringkali ya Bapak Ibu guru sama, saya juga sebelum mempelajari teori kontrol itu melihat segala sesuatu yang buruk itu bagian dari kesalahan. Namun ketika disandingkan itu semua perilaku memiliki tujuan. Ketika kita kaji lagi, kita buka lagi, oh iya. Misalkan contoh ada maling ayam, itu kan perilaku buruk. Tapi ketika kita tanya kenapa maling ayam ini, pasti punya tujuan, misalkan untuk memberi makan keluarganya. Itu kan bisa jadi begitu tujuan. Kenapa harus dengan cara maling ayam? Mungkin karena pandangan dia bahwa saya tidak memiliki keterampilan lain selain maling ayam. Memang itu perilaku salah, namun kita juga tidak menyalahkan, gitu kan? Karena memang ada tujuan tersendiri. Nah itu ya paling nanti hal-hal tersebut nanti kita akan bahas di segitiga diskusi. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah Bapak Ibu guru semua pernah ya, misalkan saya itu merasa introvert gitu ya. Jadi senangnya tuh
udahlah gimana, misalkan Pak Agung saja, gimana lain aja. Nah itu kita tuh seperti menggantungkan bahwa kita tuh udahlah kita mengikut saja. Padahal di situ ada dari contoh bahwa kita sendiri yang mengontrol diri kita, bukan orang lain. Misalkan curhat, contohnya misalkan Ibu Ari curhat ke Ibu Ajeng, Ibu Ari itu memberikan solusi, padahal Ibu Ajeng sendiri itu udah punya solusi sendiri. Jadi hanya mungkin sebatas meringankan beban, menyamakan persepsi. Nah, tetap diri kita sendiri yang menyelesaikan permasalahan. Ada yang terakhir, ini contohnya itu pemahaman ada pada saat rujukan gagal. Pemaksaan sering kita lihat dan bahkan kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kita tuh berikan tugas ke siswa, sementara siswa itu tidak bisa, sudah dibujuk tetap saja. Lama-lama namanya juga manusia, kita punya batas kesabaran. Kadang kita memaksa, ayo kita bisa. Padahal ketika kita sondingkan dengan self control, itu harus adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan penampilan baru. Nah, tidak mungkin ketika seorang anak itu dipaksa terus-menerus untuk bisa seperti tadi, misalkan calon itu dengan cara profesional, nulis saja, baca saja, lama-kelamaan psikologis mereka terganggu. Tapi ketika menggunakan media handphone yang mungkin mereka senangi, itu ternyata lebih cepat. Nah, itu bagian dari kita sondingkan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan dari kontrol. Jadi setidaknya nanti kita kita kaji ulang lagi bersama-sama bahwa yang namanya stimulus kontrol atau stimulus respon pasti semua orang memahami dan mempunyai, namun kita sondingkan sama-sama dengan dari kontrol. Selanjutnya, disiplin positif. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, ini disiplin positif ini itu suatu arah perubahan karakter perilaku yang mencerminkan kepada perilaku sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 3 poin dalam menerapkan disiplin positif. Yang pertama, cara penerapan disiplin itu mengajarkan anak bertanggung jawab untuk menumbuhkan kesadaran atau menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal. Ini berarti nilainya secara intrinsik dari dalam siswa itu sendiri. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri untuk mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi disiplin positif ini sebuah upaya untuk mengontrol agar diri kita sendiri dan murid itu tidak melebihi batas kesenangan yang dirugikan orang lain. Nanti kita akan mempelajari 5 dasar kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, dapat membuat murid menyadari dan memahami berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukum. Nah, disiplin positif ini ketika kita sudah memberikan pemahaman nilai-nilai kebajikan universal, dan meyakinkan mereka untuk senantiasa dapat mengontrol segala tindakan. Yang terakhir, pasti siswa itu dapat menerapkan disiplin positif itu sendiri. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi nilai-nilai kebajikan ini biasa kita sebut dengan
nilai kebajikan universal atau nilai kebajikan keseluruhan. Nilai ini yang disepakati bersama itu terlepas dari suku bangsanya itu berbeda atau agamanya berbeda atau bahasa dan latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan ini hasil kesepakatan bersama tanpa membedakan beberapa golongan bahkan agama. Nanti kita akan lihat bahwa ada beberapa hal yang mencerminkan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Yang tadi kita sebutkan pas waktu di awal, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar. Lalu selanjutnya ada keterampilan hidup, life skill. Ini atau bisa dibilang kita ini harus mampu bertahan gitu ya. Karena ketika kita menjalani kehidupan, setidaknya ada beberapa keterampilan hidup yang kita kuasai. Di sini ada beberapa hal, yaitu ada dapat dipercaya, tulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari diri kita sendiri. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang kebutuhan dasar yang tadi kita utarakan bahwa kenapa ada di sisi positif itu senantiasa untuk mengontrol sikap kita dari kebutuhan dasar kita sendiri. Jangan sampai merugikan orang lain. Kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan atau segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kita ambil contoh. Misalkan saya sendiri seperti ini, berdiri di sini, mohon maaf. Jadi ini kebutuhan dasar saya pribadi, mungkin saya ingin diterima, diterima oleh sama ibu atau guru. Mungkin ketika saya menyampaikan sesuatu, baik itu sebuah pembelajaran, baik itu sebuah ide, mungkin ingin diterima sama ibu atau guru. Dan saya juga kan dari sini tadi meminta waktu sebentar dan mohon maaf, mungkin barangkali mengganggu aktivitas ibu bapak semua. Ini mungkin bagian dari disiplin positif pribadi. Ketika saya ingin menerima ide gagasan dan pengalaman saya mengenai budaya positif dan tidak merugikan orang lain, intinya minta izin dulu, mohon maaf barangkali dengan aktivitasnya, dan beberapa dia ke depan kita akan melakukan diskusi. Mungkin itu bagian dari penerapan positif secara sederhana, ya, yang saya lakukan untuk hari ini. Kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5, Bapak Ibu dulu ya. Yang pertama itu bertahan hidup, survival. Ini sudah melekat di dalam kehidupan kita bahwa kita itu pasti bertahan hidup. Ya. Di sini contohnya itu kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, dan kesehatan. Ini poin wajib ya, poin wajib karena kita selaku manusia. Nanti ada yang kedua, itu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, seperti yang tadi saya contohkan, mungkin saya berdiri di sini itu
memiliki kebutuhan yang ingin diterima, baik itu gagasannya, pengalamannya tentang kebutuhan atau tentang budaya positif. Dalam artian untuk kasih sayang dan rasa diterima ini intinya dipedulikan, berbagi kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Nah, seperti yang tadi saya utarakan bahwa rasa ingin diterima itu bagian dari kebutuhan kita. Contoh, saya ingin diterima tentang budaya atau pengalaman pendidikan CGMP tentang budaya positif, terus nanti sama-sama disebarluaskan ke tiap-tiap kelas. Yang ketiga itu penguasaan atau istilah bahasa Inggris itu power. Kita selalu manusia pasti ingin menguasai, minimalnya kita itu menguasai penampilan atau menguasai harga diri kita, terus ingin dianggap sebagai pemimpin. Kadang-kala ada sedikit dimana kita tuh, saya itu berprestasi, ingin merasa dianggap, ya. Nah itu bagian dari penguasaan atau power. Itu kita sudah ada di dalam diri kita sendiri, ya. Itu bagian dari kebutuhan kita. Hanya mungkin dengan disiplin positif itu setidaknya kebutuhan kita tidak merugikan orang lain, ada kontrol sendiri. Yang keempat itu kebutuhan dasar manusia, yaitu kebebasan atau freedom. Dalam artian mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Nah, jadi yang dimaksud dengan kurikulum merdeka ini sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, itu bersifatnya mencoba hal yang baru. Apa itu? Jadi kita tidak menyalahkan bahwa pemerintah itu harus gonta-ganti kurikulum. Karena apa? Dikarenakan setiap zaman dan setiap alam dan zamannya atau kodratnya pasti berbeda-beda, dan itu harus disesuaikan dengan kondisi dan zamannya itu sendiri. Yang terakhir itu kebutuhan dasar berupa kesenangan. Mungkin di sini ada beberapa, di antaranya bermain, humor, antusiasisme atau tertawa. Itu bagian dari kesenangan, dan itu kita miliki. Kita itu ingin senang, kita itu pengen happy, kita itu pengen happy, gitu ya. Itu bagian dari 5 kebutuhan dasar manusia yang nanti 5 kebutuhan dasar ini ketika disatukan atau disandingkan dengan disiplin positif, itu setidaknya 5 kebutuhan kita itu lebih terkontrol, sehingga tindakan perilaku kita itu lebih terjaga. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 2 Bapak Ibu, ya. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi perilaku manusia itu tersendiri. Jadi bagian seperti tadi yang diutarakan, stimulus, respon, itu bagian dari motivasi perilaku manusia. Jadi kita itu menganggap misal sugesti kita dalam hal melakukan sesuatu hal, baik itu yang kita senangi ataupun yang kita tidak senangi. Di antaranya motivasi eksternal ada 2, menghindari ketidaknyamanan dan mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Mungkin misalkan kita disiplin disiplin positif ini, kita itu termotivasi karena ingin dianggap baik atau memiliki penghargaan, itu motivasi dari luar. Dan itu pun bagian dari perilaku kita ataupun bagian dari sikap kita. Dan kita tidak bisa memungkiri bahwa motivasi perilaku ini ada dalam diri kita sendiri. Dan yang selanjutnya itu motivasi internal atau motivasi yang ada dalam diri kita sendiri. Biasanya ini
menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka. Nah, jadi contoh motivasi intrinsik atau internal itu muncul dari diri kita sendiri. Misalkan tidak menginginkan dipuji, tidak menginginkan penghargaan, tidak menghindari hukuman. Jadi ada contoh, misalkan ada ibu Ajeng berangkat ke sekolah itu biasa pagi, bukan karena faktor kayak umurnya jauh, tapi dalam diri sendiri itu bahwa hari ini tanggung jawab. Nah, itu bagian dari motivasi internal. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik, untuk hukuman ini itu biasanya tidak berencana dan secara tiba-tiba ya Bapak Ibu dulu ya. Saya juga sendiri pernah kadang-kala refleks untuk menghukum siswa. Murid tidak tahu apa-apa dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hukuman ini biasanya dia berupa langsung fisik gitu ya, mau dijewer, mau di apa, mau di, dan itu secara tiba-tiba dan refleks. Dan saya juga sebagai seorang guru pernah mengalami, bahkan sering gitu ya. Nanti dalam puisi ini kita nanti akan belajar tentang 5 puisi kronologis sebagai guru. Selanjutnya konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini yaitu terencana terus disepakati. Jadi murid itu tetap dibuat nyaman gitu ya, tidak nyaman, dan sikap guru itu selalu memonitor murid. Contoh, misalkan Pak Agung gitu ya, sebagai guru PJOK, kalau ada murid kelas masuk ketika ada olahraga itu pasti disuruh berlari, misalkan melalui lapangan. Itu bukan hukuman ya Pak, jadi itu bagian dari konsekuensi karena memang Pak Agung mengajar PJOK. Jadi hal itu bagian dari mungkin bagian apa ya, ingin mengontrol muridnya, itu bagian dari konsekuensi. Yang selanjutnya itu ada restitusi. Nah, di sini yang nanti akan kita bahas bahwa proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita tidak menyalahkan murid, tidak menghukum murid, tidak memberikan konsekuensi pada murid, tapi kita mengarahkan agar memperbaiki kesalahan. Yang selanjutnya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dalam segitiga restitusi ini kita belajar nanti bahwa murid itu bukan salah, walaupun kita tahu itu salah, hanya kita mengarahkan murid agar memperbaiki kesalahan tersebut melalui dia sendiri. Jadi dia punya solusi sendiri untuk memperbaiki. Selanjutnya posisi kontrol seorang guru. Nah, di sini yang tadi sudah kita sebutkan sama-sama bahwa seorang guru itu memiliki posisinya sendiri. Yang pertama itu posisi penghukum. Seperti yang tadi sudah kita utarakan, itu ketika seorang siswa dianggap salah, kita tiba-tiba secara refleks langsung memberikan hukuman. Yang kedua, pembuat atau merasa bersalah. Nah, jadi posisi ini mencerminkan bahwa siswa itu dianggap bersalah. Nah, misalkan kita ini ada beberapa contoh misalnya, kalau untuk polisi kontrak hukum kita sudah tahu ya, langsung refleks dia dihukum lewat fisik gitu ya. Kalau yang sebagai pembuat rasa bersalah itu biasanya
suka dengan bahasa verbal. Contoh, nah, apa kamu tidak kasihan sama ibu, sudah memberi kamu pelajaran, sudah bela-belain ajarin kamu, tapi kamu masih tetap seperti itu. Apakah kamu gak malu? Apa kamu gak mau ibu merasa senang dengan sikap kamu? Nah, itu bagian dari memberi rasa bersalah. Selanjutnya sebagai teman, mungkin kalau sebagai teman ini kita jenjangnya mungkin lebih ini ya. Misalkan ke kelas 6 itu rata-rata kita tidak bisa menyamakan dengan kelas 1, kelas 2. Namun sekali lagi kadang teman itu karena saking dekatnya, jadi tidak ada batasan. Kalau secara nilai disiplin positifnya mungkin tidak terkontrol karena anggap guru dan siswa itu sama. Namun banyak saya sendiri mungkin ada di dulu sebelum mempelajari ini di posisi hukum dan teman. Jadi kadang kita tidak sadar bahwa ternyata kita berada di posisi ini, gitu ya. Terus pemantau ini yaitu bisa jadi segala halnya gitu lah, seperti tadi yang memberikan konsekuensi, mengontrol semuanya. Seperti murid-murid itu harus tepat. Kalau tidak nanti ada konsekuensinya, itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir itu sebagai manajer. Nah, kelima posisi kontrol ini yang diharapkan oleh kinerja Dewantara, pemikiran-pemikirannya ataupun para penggagas tentang kurikulum mereka ini, diharapkan guru itu memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Jadi dia tidak menyalahkan, dia memberikan solusi, dia juga tetap mengontrol muridnya dengan bijak sesuai dengan disiplin positif. Itu untuk 5 posisi kontrol seorang guru. Selanjutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalkan yang tadi kita sudah menjelaskan contoh memberi hormat pada bendera selama 1 jam, itu bagian dari posisi kontrol pemberi hukuman. Misalkan tadi berapa kali Bapak Ibu sudah memberitahu kamu harus saja persiapkan Bapak Ibu, itu bagian dari membuat rasa bersalah. Selanjutnya ada sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak ya kali ini. Tidak apa-apa lagi, jangan sampai berbuat sesuatu lagi ya. Itu bahasanya seperti bahasa ke teman gitu ya. Selanjutnya sebagai pemantau nih, ada contoh kalimatnya. Kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kalau pacaran kamu diatur ke operasi dan jangan diulangi lagi. Ini kan jadi udah dia kontrol, disuruh membeli atribut lagi gitu kan. Itu bagian dari posisi pemantau. Nah, sedangkan di posisi manajer ada beberapa kalimat yang secara tidak langsung itu memberikan respon kepada murid untuk memperbaiki kesalahan dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Contoh di sini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi tidak menjaga terhukum, tidak mengontrol atau apa-apa, tapi itu lebih ke arah dia memberikan solusi untuk siswa dapat menyelesaikan permasalahannya itu sendiri. Baik, yang selanjutnya itu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas sendiri tersifat abstrak. Kalau pertanyaan universal
dibuat dalam pernyataan positif, sedikit dan mudah diingat. Mungkin nanti ada beberapa hal Bu ya, nanti untuk memberikan ataupun membuat keyakinan sekolah atau kelas itu biasanya kita sama-sama dengan murid. Mereka disuruh mengilustrasikan gambar sesuai dengan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang sudah tadi kita pelajari. Misalkan nanti kita itu beriman bertakwa kepada Yang Maha Esa, itu kan bagian dari keyakinan. Nanti dalam contoh simpelnya, misalkan kita ketika bertemu dengan siapapun mengucapkan salam dan bersalah, itu bagian dari beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, keyakinan kelas itu sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan dan semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Nah, keyakinan kelas seperti yang saya katakan tadi, semua siswa dilibatkan. Kita guru hanya sebagai manajer, jadi kita mengakumulasi semua harapan-harapan keinginan dari semua murid. Baru nanti kita sepakat bersama dan nanti nilai-nilai keyakinan kelas ini ditempel menjadi menjadi barometer ataupun pengingat untuk siswa bahwa keyakinan kelas ini harus dipatuhi, tidak boleh dilanggar. Ketika dilanggar itu ada konsekuensi, dan konsekuensinya bukan sebuah hukuman, melainkan hal positif. Baik, yang terakhir kita akan mengupas tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu guru hebat semua, kita tahu seperti yang kita sudah laksanakan sehari-hari, itu terkadang kita sebagai guru sebenarnya sudah menerapkan hanya sebagian kecil, bukan keseluruhan dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada tujuannya menghasilkan murid mandiri dan menstabilkan identitas. Baik Bapak Ibu semua, untuk tahapan-tahapan segitiga restitusi ini ada 3 ya tadi itu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Sebentar Bapak Ibu guru ya, ini muridnya ada. Mohon maaf Bapak Ibu guru, tadi ada sedang bermain. Sehingga tadi agak ramai suara yang masuknya. Kita kembali melanjutkan. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Jadi kita sebagai polisi manajer itu menganggap bahwa kesalahan itu bagian dari pembelajaran. Dengan beberapa hal, yaitu perempuan salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa berhak. Jadi ini beberapa kalimat dialog ketika ada siswa yang bersalah atau melakukan kesalahan. Nah, kita awali. Jadi dalam hal ini ketika si anak itu contoh
melakukan kesalahan, yaitu misalkan datang telat ya, itu kita tidak langsung memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi, tapi kita lebih ke arah pendekatan secara verbal. Kita berdialog dengan siswa, kita ajak duduk dulu, tenang dulu, karena ketika siswa tidak tenang atau was-was itu kadang-kala emosinya tidak stabil, ataupun dia itu nanti kalau dijawab diam saja. Setidaknya memposisikan dia itu tenang, santai, rileks, lalu kita buka kembali dialog-dialog seperti ini. Misalkan sudah dengan Bapak Ibu juga kalau melakukan itu bukan hal saja. Terus nanti kita akan kembali ketika sudah stabil keadaannya, kita tanyakan kembali dengan memvalidasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip itu bahwa setiap perilaku itu pasti memiliki kebutuhan tertentu atau tujuan tertentu. Yang kita tadi sudah bahas bahwa setiap hal atau segala sesuatu pasti mempunyai tujuan sesuai dengan kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada beberapa contoh dialog atau kalimat ketika yang tadi, misalkan contoh yang setelah itu kita sudah stabil, sudah tenang, dan sudah merasa nyaman. Nah, kita nanti tanyakan kembali. Ini contohnya salah satunya, apakah kamu mempunyai alasan kenapa kamu melakukan itu, atau kenapa kamu terlambat? Jadi kan seorang siswa itu lebih nyaman, lebih rileks, lebih santai untuk menjawab, dan itu secara langsung tidak merasa tertekan. Ada beberapa kalimat lagi, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, jadi ada secara klise yang memberikan sebuah pernyataan bahwa sebenarnya ketika kamu melakukan ini ada yang lebih buruk lagi yang bisa kamu lakukan. Jadi kenapa harus terlambat? Nah, ini seolah memutarbalikan, tapi ini lebih ke arah oh iya, kenapa saya terlambat? Di sini ada beberapa kalimat juga, ada kamu patut bangga karena kamu sudah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Mungkin dia terlambat itu ada hal-hal yang lain, misalkan membantu orang dulu, ataupun misalkan mengantar adiknya dulu, ataupun misalkan sebelum berangkat dia itu memberi makan binatang ternak seperti kambing, sapi, dan biasanya dia tidak telat, mungkin karena sekarang waktunya mepet, mungkin dia telat. Dan itu kita harus pastikan tujuan dari mereka berbuat hal itu apa, supaya nanti kita bisa menanyakan keyakinan menanyakan keyakinan yang tadi sudah menstabilkan identitas, yang kedua sudah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Otomatis keyakinan yang sudah diterapkan atau disepakati bersama-sama di kelas maupun di sekolah. Nanti kita kaitkan, karena untuk menanyakan keyakinan ini itu berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, jadi segala suatu hal yang salah maupun yang benar itu biasanya diawali dari diri kita sendiri, bukan diawali karena ada kesempatan, bukan. Biasanya itu dari diri kita sendiri, itu pengen makan, ataupun kita itu pengen ngasih makan dulu sehingga kita lupa bahwa jam sudah pukul 7. Itu jadi rata-rata atau secara keseluruhan semua menurut dari kontrol itu
diawali atau motivasi setelah intrinsik dulu, baru nilai ekstrinsik atau dari luar. Nah di sini yang terakhir menanyakan keyakinan. Itu tadi apa keyakinan kelas kita? Nah ini kan dia itu menyangkut podcast yang sudah dia langgar, misalkan dia harus tepat waktu. Nah, jadi ketika kamu sudah melakukan kesalahan dan kamu sudah sadar, misalkan dia sudah sadar, saya sudah melanggar kesepakatan dari keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Istiqat itu tidak memberikan konsekuensi atau hukuman. Saya itu lebih ke arah menawarkan. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini atau hal yang sudah kamu lakukan yaitu telah melakukan ini. Nanti dia sendiri langsung saya tidak akan mengulanginya, saya akan bangun pagi, saya akan memberi makan ternak itu pagi-pagi. Nah itu bagian dari solusi untuk dirinya sendiri. Jadi kita hanya memberikan sebuah respon yang positif bahwa anak itu punya tujuan tersendiri. Walaupun salah, kita tetap karena ini proses pembelajaran. Jadi kita kembalikan lagi kepada nilai yang sudah disepakati. Ini ada beberapa contoh kalimatnya yang mungkin Bapak Ibu guru semuanya sudah pernah menjalani, hanya mungkin sampai ke poin 2 atau hanya sampai ke menstabilkan identitas. Kalau anak sudah pernah, tahu yang saya salah, sudah baikkan. Sementara tidak tahu ke depannya apa yang akan seperti lagi. Jadi untuk segitiga kursi ini ada 3 tahapan. Yang pertama stabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf ketika penyampaian dari pemahaman budaya positif yang saya utarakan memiliki kekurangan dan ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu semua ingin didiskusikan atau ingin kita saling berbagi atau menanggapi. Maka untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu kita semua, barangkali ada yang ingin bertanya atau menanggapi. Silakan Ibu Bella. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Bapak Nadam. Ada yang mau saya tanyakan terkait akhir-akhir ini kan sering yang namanya perundungan atau bullying ya seperti itu. Nah, bagaimana budaya positif dapat membantu mengurangi perilaku negatif ya seperti perundungan atau bullying dan juga kemalakan yang terjadi di lingkungan sekolah. Seperti itu saja. Terima kasih. Sepertinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang bagus sekali ya Ibu Bella. Barangkali ada yang mau bertanya lagi atau mau disampaikan terlebih dahulu atau ada yang mau menanggapi sebelum nanti saya ini silakan Bu Ari. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya Pak. Jadi saya sangat tertarik sekali dengan pembahasan yang sudah dipaparkan Bapak. Terutama saya tertarik dengan yang terakhir tentang restitusi. Nah kebetulan saya ini guru kelas 2 ya Pak. Anak murid saya itu sangat aktif sekali gitu. Jadi saya terbiasa di kelas dan jika saya ingin keluar kelas baik itu mau ke kantor ataupun saya ingin
istilahnya mau minum dulu gitu ya, bisa meninggalkan kelas sebentar aja, anak-anak tuh udah pasti bertengkar gitu Pak, udah pasti istilahnya garut gitu ya. Nah ketika saya di kantor untuk rehat sebentar gitu, waktu istirahat, ada anak-anak yang lapor, ibu si Anu garut bertengkar gitu. Nah sedangkan ketika saya melihat kejadian tersebut kan, kejadian sudah meriung tuh Pak, sudah dilihatin orang gitu. Nah pada saat tersebut saya ajak kedua anak yang bertengkar itu ke kantor, tetapi ya kedua anak yang bertengkar itu tidak mau gitu Pak. Nah gimana jika restitusi itu diadakan di tempat terbuka, apakah boleh dilaksanakan di tempat terbuka dan dilihat oleh teman-teman yang lain? Nah mungkin itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Ada dua pertanyaan, atau yang lain, atau kita ini dulu, kita jawab dulu dua pertanyaan ini ya. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, terima kasih Ibu Alina sudah bertanya. Yang tadi saya menjawab dulu yang Ibu Eraya. Untuk sekarang itu bullying dan pemalakan itu masih saja terjadi. Itu bagaimana budaya positif itu dapat diterapkan agar hal negatif seperti bullying sama itu tidak lagi terjadi ya Bu ya. Baik, seperti yang tadi sudah kita sampaikan bahwa yang namanya bullying, yang namanya pemalakan itu diawali dari dirinya sendiri. Nah, ini menurut Poisi Formal atau teori kontrol bahwa tindakan bullying dan tindakan pemalakan itu awalnya itu dari diri si anak itu sendiri. Misalkan dia itu terbiasa sebenarnya dia itu ingin diterima, ingin diakui misalkan untuk yang membuli ini ingin diakui sama teman-temannya sehingga dia itu membuli salah satu misalkan. Nah, secara otomatis kan dia itu memiliki kebutuhan ingin diterima sama orang-orang, ingin dilihat sama orang-orang, dan memiliki kebutuhan penguasaan power, dia itu ingin menindas gitu ya. Terus yang dari pemalakan sama kan seperti itu. Mungkin karena dia itu survival, dia tidak dikasih jajan ataupun dia bermakan. Memang itu hal-hal yang salah. Namun ketika budaya positif ini diterapkan, yang pertama kali kita lakukan di dalam kelas khususnya untuk siswa kita, itu kita bersama-sama membuat kesepakatan dan kita awali mulai dari misalkan anak-anak silakan menggambar apa yang saya inginkan, jangan lihat orang lain, sesuai dari saya masing-masing tentang di kelas ini, tentang kamu sendiri. Misalkan nanti itu saya ingin setiap tiap hari itu makan bersama. Contoh yang kasus malah itu misalkan ya. Nah itu kan mungkin ada salah satu siswa yang merasa dirinya dipalak terus, jadi minimalnya kalau makan bersama bareng-bareng, kalau yang nggak ada kita kasih bareng-bareng, mungkin sedikit banyaknya meminimalisir gitu ya untuk hal pemalakan. Jadi budaya positif ini bisa saja diterapkan Bapak Ibu semuanya. Hanya kita kembali lagi ketika kita ingin menerapkan budaya positif, kita itu harus bersama-sama menyepakati keyakinan kelas yang dikorelasikan dengan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi sebelum kita membuat keyakinan, kita itu harus tahu nilai-nilai kebajikan. Kita sebagai guru pasti bakal tahu si A, si B ini dapatnya seperti apa, si A, si C ini sudah seperti apa. Jadi budaya positif
bisa diterapkan untuk mengurangi nilai negatif. Lalu selanjutnya, setelah keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah sudah diterapkan, itu nanti masing-masing ditempel di poster ataupun dalam poster ditempel di dinding kelas ataupun di selasar sekolah. Jadi setidaknya setiap tiap kelas itu mereka memiliki keyakinan kelas dan tidak langsung, oh iya di kelas saya mau ulah aja di kelas kamu hari ini enggak sama. Secara langsung itu mereka itu ditumbuhkan nilai atau keyakinan nilai kebajikannya. Jadi kita tuh selain memberikan solusi untuk nanti budaya positif itu bisa diterapkan, mereka pun dengan sendirinya akan menemukan masing-masing dengan ngobrol. Kayak kita mah minggu kelasku aja boleh mangan, tapi tidak boleh keluar. Hanya minggu kelas kita mau beli. Tapi kan itu nanti ada diskusi yang enak antar siswa. Oh ternyata misalkan sudah makan itu, ya nanti ada yang si A yang kita malam biar bareng makan. Jadi kita nggak bahas lagi. Mungkin pelan-pelan lama-lama mungkin hal karena sudah mereka terima, terus sebagai dia juga yang punya niatnya ingin memenuhi jajannya, mungkin secara perlahan ada rasa malu. Oh iya ternyata mungkin cara ini bisa ampuh gitu kan. Dan guru juga tadi tugasnya sebagai manajer itu tidak langsung memberikan hukuman, tidak langsung memberikan konsekuensi. Kalau langsung memberikan hukuman itu pasti seminggu 2 minggu itu ada stagnan, baru minggu berikutnya bisa mulai lagi, tapi ada dendam. Jadi untuk yang saya juga itu bahwa budaya positif itu bisa diterapkan ya Bu ya. Nah, sekali lagi mungkin ini kita selaku guru itu harus sama-sama berkolaborasi dalam menerapkan atau membuat keyakinan kelas sesuai dengan kebutuhan dan siswa itu sendiri. Jadi biar bersama-sama kita refleksikan akan kelas 1, kelas 2, kelas 3 apa sih yang sering terjadi. Nanti kita bisa memberikan masukan ataupun pengalaman hal yang positif agar nanti bisa bareng-bareng memberikan solusi dalam hal masalah itu sendiri. Mungkin itu jelas bukan masalah yang puas. Karena kalau puas itu kadang-kadang kita tidak ingin belajar lagi karena pembelajaran itu harus disesuaikan dengan keadaan alam dan pembelajaran yang tetap. Mungkin nanti bisa di luar forum kita ngobrol lagi untuk yang pemain dikeluarin. Berarti restitusi itu bisa dilakukan di luar tidak, atau hanya di dalam ruangan saja mata bisa saja Bu masalahnya. Tergantung dari kita melihat situasi. Kalau semuanya sikap atau kelas 2 ya, kalau untuk siswa sekolah dasar kelas 1, 2, dan 3 mungkin itu bisa menjadi contoh. Bisa saja dan 3 itu akan ada waktu salah langsung di tempat itu langsung diinginkan, misalkan kayak wah itu duduk berdua, nanti yang lain nonton, oh ternyata kok ibu guru nggak marah ya, tapi ibu guru teh lebih ke arah nggak menyalahkan si A, nggak menyalahkan si B. Jadi itu jadi poin tersendiri, poin positif ke siswa bahwa oh ternyata kalau kita salah kita itu harus tahu apa kesalahan kita. Bisa jadi Bu, itu bagian dari pemahaman ataupun pengembangan dari budaya positif. Hanya saja mungkin ada beberapa kesalahan kasus yang tidak bisa dipublikasikan. Contoh kayak pemalakan itu kan nggak enak gitu ya kalau dia misalnya ini atau yang berantem anak-anak mungkin yuk dulu bareng-bareng minum dulu, mungkin kan
enak. Pasti anak-anaknya pada lihat tuh gayanya diam, nanti ibu mau ngobrol dulu sama dua orang ini. Nanti kan mereka diam-diam pada lihat. Setidaknya mereka juga bukan merasa bersalah atau kita tidak memalukan mereka, bukan, tapi kita mungkin karena kalau dipanggil tidak mau terus kan, takut, jadi langsung di tempat ini juga sebagai bagian dari pembelajaran waktu lainnya gitu. Bisa saja terjadi, hanya ada beberapa poin-poin ataupun kasus yang setidaknya wajar lah, seperti yang tadi yang bisa dipanggil. Hal ini bisa menjadi contoh buat yang lainnya. Untuk kasus yang lebih berat mungkin lebih baik tatap mata, karena khawatir si psikologis anak itu akan malah justru dia itu down dan malas tidak sekolah. Mungkin itu untuk jawaban dari Bu Ari, semoga tidak puas, mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi lagi. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang lain lagi atau yang ingin menanggapi Bapak Ibu Guru semuanya cukup. Atur nuhun, terima kasih atas waktunya, dan saya pribadi mohon maaf bukannya berbicara di sini menggurui atau lebih paham dari Bapak Ibu semuanya. Kita sedikit banyaknya sharing, diskusi, kolaborasi, mudah-mudahan kita bisa menerapkan budaya positif secara konsisten dan berkelanjutan. Mungkin ada beberapa hal yang kurang dari saya mohon maaf, dan apabila ada yang bagus dari saya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, pelajaran selanjutnya yaitu acara untuk mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Salam bahagia dan salam untuk keluarga di rumah. Semoga kita tetap menjadi pembelajar sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Ajeng Dinda Wulandari, rekan sejawat dari Bapak Dadang Kurnia Karim. Dari hasil pemaparan Bapak Dadang Kurnia Karim tentang budaya positif sangat bermanfaat. Dengan adanya diseminasi pemahaman dan penyebaran budaya positif di sekolah sangat bermanfaat, khususnya peran guru sebagai manajer dan penerapan restitusi dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih.